Oke, tes cek mic. Baik lagi dengan Vpedik. Hari ini tanggal 10, hari Jumat, 10 Juni 2022. Kita akan mulai analisa market untuk hari ini. Sebelum New York Open. Hari ini ada news yang sangat-sangat penting ya, yaitu CPI dan CPI core CPI. Ini akan ngebuat market benar-benar volatile buat malam ini, yaitu jam tengah 9 nanti saat New York Open, tengah 9 malam. Ekspektasi kemungkinan CPI adalah 0,7%. Kalau nanti hasilnya nanti di sini nanti ditulisnya. Kalau hasilnya melebihi dari 0,7, kemungkinan market akan down. Yang artinya CPI malah naik, berarti inflasi masih tinggi. Tapi jika hasil CPI nanti di bawah 0,7, contohnya kemungkinan 0,6 atau ke bawah, maka kemungkinan market akan rally up. Ya, di bawah 0,7 kita rally up, di atas 0,7 kemungkinan kita bakal down. Kita mulai analisa kita dari VIX. Nah, VIX di sini masih berada di dalam downtrend. Ya. Sebelumnya VIX punya short setup yang di trade di 50% dan berhasil mencapai target. Ini high di tanggal 31 Mei, ya, awal bulan. Akhir bulan Mei, masuk ke bulan Juni. Dan ini sekarang adalah setup short of the month. Bulan Juni ini. Bisa dilihat di sini dia mempertahankan ngedefend 618%-nya. So, kemungkinan VIX berada di short setup ini yang akan memberi sugesti bahwa di indeks dan risk asset berada di long setup, kebalikan dari VIX. So, selama VIX masih berada di bawah 26,73 dolar, kalau kita bulatkan 27 dolar mungkin ya, 27 dolar. Selama VIX berada di bawah 27 dolar, VIX bearish dan indeks risk asset bullish. Oke. Dan malam ini bakal ada berita kalau memang CPI hasilnya lebih tinggi, kemungkinan kita bakal ngebreak. Kalau hasil CPI di bawah 0,7, kemungkinan VIX akan down. Baik, kita lanjut ke S&P 500. Ini time frame daily. Ya. Di time frame daily, balik ke tanggal 4 Januari, kita punya short seperti ini. Ya. Walaupun dia ngebreak, dia berhasil mencapai target. Di sini, walaupun dia ngebreak, berhasil mencapai target. Dan kemungkinan ini bakal menjadi full retracement ketiga kalinya. Jadi bisa aja di sini kalau memang hasil CPI di bawah 0,7, kita bisa aja bakal terus rally up. Bahkan ngebreak dan down. Jadi memang di time frame lebih besar kita masih downtrend. Masih bearish. Selama berada di bawah 4.434. Nah, kalau kita zoom in, ya, kita berada di counter trend long. Jadi ini long setup yang berkorelasi dengan VIX. Jadi tadi VIX berada di short, S&P kemungkinan berada di long setup, ya, short, long. Kalau jika hasil CPI nanti di atas 0,7, kemungkinan kita bakal naik dari long setup ini. Naik menuju resisten yang lebih besar. So, S&P bullish selama berada di atas 3.961 dan ini nggak perlu teknikal, bisa aja nanti dia bakal ngebreak ya karena mungkin reaksi lalu naik. Nggak perlu teknikal, tapi ini long setup yang ada di time frame 4 jam ini. Counter trend memang akan selalu sloppy. Bisa dilihat di sini. Ya, dia ngebreak sedikit tapi rally up setelah itu. Counter trend memang akan selalu sloppy dan memang akan selalu susah di trade ya. Namanya juga counter trend. Lanjut ke Dow. Sama kasusnya kayak S&P ya. Dia punya short setup yang ngebreak 618. Ini yang pertama ya, ngebreak
berhasil mencapai target. Ini daily, ini dailynya. Ngebreak, berhasil mencapai target. Ngebreak, berhasil mencapai target, dan kemungkinan kita bakal ke 3 kalinya. Mungkin nanti di sini bakal ngebreak lalu down lagi. Kemungkinan seperti itu. Nah, jadi memang di daily masih downtrend ya, dan kita kemungkinan juga malam ini berada di counter trend long. Oke. Memang di daily market masih bearish, tapi di intraday kita masih bullish selama Dow US 30 berada di atas 31.715 dolar. Nasdaq juga sama. Nasdaq ini yang rapi sih ya. Nge-trade sekali berhasil mencapai target ya. Ada kemungkinan dia nge-trade tradisional seperti ini atau full retracement-nya. Ya, jadi resistannya masih jauh di atas ya. Dan di intraday Nasdaq berada di counter trend long. Nah, counter trend long ini, semua long ini akan bergantung dengan hasil dari CPI malam ini. Jika hasil CPI lebih dari ekspektasi yang menandakan inflasi masih tinggi, kemungkinan semua long setup ini akan gagal. Tapi jika hasil CPI di bawah 0,7 yang menandakan inflasi telah berkurang, maka kemungkinan long setup yang ada di indeks ini, 3 indeks ini akan berhasil. Akan mulai rally up malam ini menuju weekend. Dan itu juga kita juga perlu ngelihat fix. Ya, kalau fix masih berada di bawah 27 dolar, besar kemungkinan kita akan masih berada di counter trend long untuk indeks. Kita lanjut ke mata uang. Nah, USD Japanese Yen. Di sini sebelumnya dia punya ini time frame 1 jam ya. Kemungkinan di sini sebelumnya dia punya long setup yang seperti ini, lalu berubah menjadi ekstensi. Ya, di trade front run 382 dan ini akan menjadi setup long ekstensi yang kedua, dan ini cuma pure observasi. Kemungkinan di sini dia sudah nge-trade 382 ya. Lalu gagal breakout atau ngebuat double top. Kalau memang nanti dolar melemah, kemungkinan USD Japanese Yen akan ngebreak long ini, atau paling enggak dia turun sampai ke support lalu naik. Bisa juga dia bakal cuma ranging di sini atau balik ke ngebuat double bottom, kemungkinan triple bottom lalu rally up. Ini cuma observasi karena memang ini belum bisa di trade untuk USD Japanese Yen jika kondisi price actionnya seperti ini. Perlu diketahui di monthly, di time frame bulanan, kita punya long setup target di 137 dolar. Walaupun memang nanti USD Japanese Yen naik, ya bukan berarti dolar itu menguat. Jika kita melihat jika nanti kita juga ngelihat Aussie, Euro, GBP ikut naik, jadi keempat-empatnya naik, itu berarti Yen carry trade. Ya, karena biasanya kalau USD Japanese Yen naik, yang 3 ini bakal turun, menandakan dolar menguat. Tapi jika mereka bergerak ke arah yang sama, maka itu menandakan Yen carry trade. Jadi kekuatan dolar kita akan ngelihat di Aussie, Euro, dan GBP. Mari kita lihat di Aussie time frame daily. Kemungkinan kita punya Aussie di sini mempunyai tot setup weekly-nya ya. Jadi ada kemungkinan memang Aussie berada di short setup weekly. Untuk mengkonfirmasi resisten ini, Aussie perlu ngebreak long setup daily-nya. Oke. Jika Aussie bisa ngebreak ke bawah 0,70023 dolar, maka itu akan menjadi konfirmasi resisten ini dan target di bawah. Selama dia belum bisa ngebreak long-nya, kemungkinan Aussie masih bullish untuk di time frame daily atau intraday. Nah, ini kebetulan malam ini juga bakal ada CPI ya.
sama ya bentukannya dengan indeks. Jadi Aussie kemungkinan berada di counter trend long. Bisa lihat sini sudah di trade sekali, 2 kali ya, dan kemungkinan bakal di trade ketiga kalinya. Bullish selama berada di atas 0,70023 dolar untuk Aussie. Walaupun memang antara ada counter trend short, kita juga perlu ngelihat short setup intraday-nya juga. Jika bisa di break, itu akan menjadi konfirmasi support. Jika tidak bisa di break, kemungkinan kita bakal jatuh ke support yang lebih dalam. Euro, nah Euro di sini kita nggak bakal tahu resisten mana yang akan dimainkan. Kita bisa gambar mungkin dari ekstensi atau full retracement seperti ini. Yang jelas di intraday di time frame 4 jam kita bisa ngelihat bahwa Euro mempunyai counter trend long kali, 2 kali ya, dan kemungkinan bakal nge-trade ketiga kalinya, long yang untuk ketiga kalinya. So resisten yang tidak kita ketahui di atas ini akan dikonfirmasi jika euro bisa ngebreak 1,05164 dolar. Ya, jadi kemungkinan euro masih berada di counter trend long setupnya. Bullish selama berada di atas 618% longnya untuk euro. Sama juga kayak indeks setupnya yang kurang lebih. Lanjut ke GBP. Nah, GBP di sini GBP punya traditional short berubah menjadi ekstensi. Ya, di sini di trade di 382. Di trade dan sekarang di ekstensi yang kedua, di sini belum di break. Memang belum di break, tapi karena kita melihat di Aussie dan Euro kemungkinan berada di long setup, tidak menutup kemungkinan juga bahwa GBP juga berada di long setup. Sekali di trade, 2 kali di trade, dan kemungkinan sama kayak mata uang yang lain, kemungkinan bakal di trade untuk ketiga kalinya. Jika GBP bisa ngebreak 1,23508 dolar, GBP akan mengkonfirmasi ekstensi short weekly-nya yang di atas. Ya. Jika dia bisa bounce, maka kemungkinan kita akan ngebreak ekstensi short weekly-nya. Benar-benar intens malam ini untuk mata uang dan indeks ya. Karena berada di long setup semuanya, kemungkinan counter trend long. Oke, ini kita hapus saja. Lumayan seru buat malam ini, terutama karena ada CPI. Kita lanjut ke gold. Nah, gold di sini kalau kita lihat dari monthly, kita masih berada di bullish setup ya. Di daily sebelumnya kita pernah punya short ya seperti ini, ngebuat ekstensi. Sini ekstensinya di trade, ekstensinya di break. Ketika ekstensi di break, maka trend berubah dari downtrend menjadi uptrend. Bisa dilihat sini sudah sekali di trade ya 50%, dan kemungkinan akan nge-trade, bahkan sudah di trade sebelumnya. Dan kalau memang ntar turun lagi, kemungkinan dia akan ngebuat double bottom atau mungkin deep into low lalu naik ya. Jadi untuk gold masih bullish selama berada di atas 1818 dolar. Lagi-lagi sama dengan indeks dan mata uang. Kita lanjut ke Bitcoin. Nah, Bitcoin di sini di daily dia punya ekstensi short. Itu nggak kelihatan 12 jam mungkin ya. Kita ambil dari low tanggal 30 April. Ya, bisa lihat di sini udah di trade sekali dan kemungkinan di trade kedua kalinya. Bahkan sudah ada kemungkinan sudah di trade di 50% ekstensi shortnya ya. Kita juga punya counter trend long. Ini pertama di trade di 382.
berhasil mencapai target, ya ada reaksi profit taking, di trade lagi di 50% bahkan sini, berhasil mencapai target dan kemungkinan akan nge-trade ke 3 kalinya. Sama lagi kasusnya kayak mata uang dan indeks. Jadi sini ngebuat range ya. Kita lihat ini support yang berkali-kali dipertahankan ya. Kemungkinan ini bakal jadi support lagi atau mungkin range bawahnya. Mungkin nanti bakal jatuh ke 0,5 atau 50% retracement lalu naik. Atau jika memang dia bisa nge-break long setup tradisional ini, counter trend long setup ini, maka itu akan menjadi konfirmasi resistance ekstensi shortnya. So ini setup untuk malam ini sebelum core CPI. Jika ada yang bingung silahkan tanyakan di Discord. Ya, jika merasa terbantu dengan video ini silahkan share pada teman-teman yang lain yang mungkin tertarik dengan analisa ini. Cukup sekian, terima kasih, selamat malam.